Oke, sekarang surah saniyah. Al-mu'tadah az-zakira li'adatiha waqtan la qadran. Bisa juga judulnya itu mutahayyirah teman-teman ya. Kenapa disebut mu'tadah ya? Karena dia kan sudah pernah haid sebelumnya, ya kan? Boleh mu'tadah, boleh di atasnya ya teman-teman tulis mutahayyirah. Nah, ini dia az-zakira li'adatiha waqtan la qadran. Dia ingat waktu keluarnya darah tapi tidak ingat jumlah harinya. Ya, kadarnya dia nggak ingat. Nah, itu namanya surah yang kedua. Wahia antad qura'adataha waqtan la qadron. Ya, diulangi lagi sesuai judulnya. Ka'an taqul ya. Misalkan seorang perempuan mengatakan kana haidi yabtadi'uni awal syahr. La a'lam qadro. Haid itu biasanya di awal bulan. Tapi nggak tahu berapa hari. Nah, itu ya. Itu masuk surah yang kedua, jenis yang keenam. Aku tuh biasanya haid di awal bulan. Nah, berarti kan dia ingat kan awal keluarnya darah itu kapan? Udah awal bulan. Awal keluarnya darah, tapi jumlah harinya dia tidak ingat. Maka bagaimana katanya? Fayaumun walailah haid biyakin. Maka nanti kalau dia istihadah itu ya, sehari semalam itulah yang dianggap haid biyakin. Biyakin itu yang akid, itu memang hari haid dia. Paham ya? Kemudian wanisfuhu asani tuhurun biyakin. Kemudian, ini kenapa wanisfuhu asani? Karena kan sehari semalam itu bisa jadi dia haidnya di 12 jam. Contoh ya, di 12 jam tanggal 1, 12 jam terakhir tanggal 1, berarti kan berakhirnya di 12 jam tanggal 2 awal. 12 jam awal tanggal 2. Paham nggak teman-teman? Ini ya, maksud wanisfuhu asani. Berarti dia itu, ya, kita anggap aja lah tanggal 1. Tanggal 1 jam 12 siang. Ya, berarti kan bukannya 12 siang, dari jam 12 malam berarti ya. Jam 12 malam tanggal 1 itu dia keluar darah ya. Kemudian sampai jam 12 siang tanggal 2. Nah, itu maksudnya wanisfuhu asani. Nah, nanti jam 12 siang ke sana itu kan dia tuhar biyakin. Ini sebetulnya beliau mau uji pemahaman kita ya. Jadi setengah-setengah hari gitu. Paham gak sih? Iya. Kalau gampangnya ya udah misalkan dari subuh ke subuh, subuh tanggal 1 sampai subuh tanggal 2, ya kan? Jadi gampang gitu. Misalkan tanggal 1 ya udah itu haid yakin, tanggal 2-nya tuhar. Gitu aja lah ya biar kalian mati. Kasihan setengah-setengah. Tanggal 1 ya. Maka nanti kalau dia istihadah itu sehari semalam di awal itu adalah haid dia. Kenapa kok cuma sehari semalam? Ya karena tadi dia ingat, pokoknya aku tuh kalau haid di awal bulan. Kayak gitu. Nah, maka nanti ketika dia istihadah, meskipun bukan di awal bulan, ingat ya teman-teman, nanti ketika dia istihadah, meskipun bukan di awal bulan, maka yang dianggap haidnya itu hanya sehari semalam di awal. Makanya disebutnya biyakin, ya karena nanti ada istilahnya bisyak. Nah, ini baru lagi ya. Kalau biyakin itu akid lah, istilahnya akid ya, itu memang hari haid dia. Artinya ya itu bukan kodo kita agak harus mengkodo hari itu, gitu ya. Lanjut. Fayamun walailah haidun biyakin, wanisfuhu asani tuhurun biyakin, ini maksudnya hari kedua ya. Hari keduanya itu tuhar, biyakin juga. Wa ma baina dzalika muhtamal lil haid ya. Wa tuhur wal inqita. Sebentar. Awal syahr. Oh, maaf teman-teman, bukan wanisfuhu hari kedua. Kayak misalkan ini 1 bulan full, ini bukan Ramadan ya. Misalkan kalau 1 bulan itu biasanya berapa hari? 30 kan? Ini kita bagi 2. Karena dia ingatnya itu hanya di awal bulan di sini. Gak ingat ya berapa jumlah harinya, maka nanti ketika di bulan berikutnya dia istihadah itu hanya sehari semalam. Ini lah yang dianggap katanya haid biyakin. Ada kata-kata biyakinnya ya. Ini sekarang kita pakai istilah baru, haid biyakin. Nah, nanti katanya setengah bulan kedua, nah itu wanisfuhu asal itu maksudnya setengah bulan yang kedua ya, maaf. Setengah bulan yang kedua berarti yang di sini itu namanya tuhar biyakin. Biyakin. Baca lagi. Wanisfuhu asani ya. Kasih catatan aja sama kalian ya. Setengah bulan yang kedua itu disebutnya tuhar biyakin. Wa ma baina zalika. Berarti wa ma baina zalika itu yang mana, teman-teman? Kita kasih angka aja ya. 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, berarti di sini Tuhar Biakinnya berarti tanggal 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Kok angkanya kayak lebih banyak ya? Iya nggak sih? Iya. Pokoknya dibagi 2 ya dalam 1 bulan itu. Nah, di sini dikatakan katanya yang dianggap haid biakinnya itu cuma di tanggal 1 ya, karena di awal. Kemudian katanya yang tuhar biakin itu adalah di wadis puasa nih. Oke, nanti akan kita bahas ya apakah ini juga termasuk tuhar biakin. Wa ma bainahuma, berarti yang ini ya, tanggal 2 sampai tanggal 15 ya. Wa ma baina zalika muhtamalil haid wa tuhar wal inqita. Nah, berarti di sini tanggal 2, 3, 4, 5 seterusnya sampai tanggal 15 itu katanya dibilang apa? Ihtimal lil haid wa tuhar. Ihtimal lil haid wa tuhar wal inqita. Nah, di antara tanggal 2 sampai tanggal 15 ya, di antara tanggal ini ya, di antara haid biakin sama tuhar biakin, itu namanya ada kemungkinan haid sama tuhar. Kenapa coba teman-teman? Kok kata-katanya itu angkat aja dulu. Kenapa disebutnya ihtimal? Lagi-lagi karena kan di sini yang dianggap haid yang yakin ya, cuman ini di awal aja kan, sehari sama di awal. Berarti tanggal 2 bisa jadi itu sebetulnya dia masih haid atau sebetulnya udah suci. Memang haid dia itu cuma 24 jam. Paham nggak? Kayak gitu ya. Nah, makanya disebutnya ihtimal lil haid wa tuhar wal inqita. Inqita maksudnya berhenti darah. Falil yakin min haidin wa tuhrin hukmuhu. Maka ya, untuk haid yang yakin dan tuhar yang yakin itu sesuai hukumnya. Memang sesuai hukumnya itu maksudnya apa? Haid ya nggak boleh puasa, nggak boleh sholat. Tuhar ya wajib sholat, wajib puasa. Itu maksudnya ya, sesuai hukumnya. Wahiyya fi zaman al-muhtamal lil haid wa tuhar ka haidin fil wati. Nah, adapun yang muhtamal ini ya teman-teman, itu kan ada muhtamal haid sama tuhar katanya. Di sini dijelaskan. Adapun waktu yang ada ihtimal haid sama tuhar, maka berlakulah hukum istiyah. Karena di sini dijelaskan kahaidin fil wat'i ya. Dia harus memposisikan dirinya sebagai perempuan haid, nggak boleh berhubungan. Wa masil mushaf wal qiraah fi ghairi salat, ya maksudnya baca Al-Qur'an di selain salat, wa tahir, dan dia juga harus memposisikan dirinya sebagai perempuan suci. Dia dalam ibadah, dia harus salat, harus puasa. Kama marra fil mutahayyir al-mutlaq. Artinya berarti teman-teman, ya udah haid biakin sesuai hukumnya, nggak boleh puasa, nggak boleh sholat. Tuhar biakin harus ya sesuai hukumnya, harus sholat, harus puasa. Nah yang ini gimana? Hukmul ihtiyat ya. Hukmul ihtiyat. Hukmul ihtiyat kalian nggak tahu ya. Nah itu Sorah Saniyah jenis yang ke-6. Ada yang mau ditanyakan? Iya. Itu kan kalau misalkan di awal bulan ya Ustazah. Iya. Dia ingatnya. Istihadahnya maksudnya. Iya. Kalau misalkan di tengah-tengah gimana Ustazah? Boleh juga. Yang penting kan kita anggapnya hari pertama, kedua gitu. Paham nggak? Oh, berarti hitungannya Hari aja bukan tanggal. 15. Hah? Hitungannya tetap 15. Iya, jadi kan kalau ini kan dikasih contohnya di awal bulan karena kan biar memudahkan ya. Kalau contoh misalkan istihadahnya di tengah bulan, berarti setengah bulan bulan Januari misalkan, awal setengah bulan di bulan Februari. Jadi patokannya bukan tanggal ya, tapi hari. Berarti kan 15 hari kayak gitu. Ada lagi? Coba lihat teman-teman di footnote nomor 4. Tadi kan dibilang wanis fuhu asan itu hurun biakin, dikatakan setengah bulan kedua itu statusnya ya tuhar biakin. Kenapa? Bagaimana ya? Fatatawaddu fihi likulli fardin ma'al haswi wal asbi. Nah, maka kan namanya tuhar dia tetap harus sholat. Cuman toharohnya kembali lagi seperti orang istihadah kan.
Jadi di sini caranya dia cukup wudu ya di setiap mau sholat fardu. Ma'al hasyi wal asli. Hasyi itu pakai tampon ya. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Wal asli pakai pembalut. Alat tafsil as-sabiq ya. Ini udah dijelaskan sebelumnya fil mustahad. Wala yajibu alaihal ghusl, dan dia tidak wajib mandi kalau mau sholat fardu. Liya adami ihtimal inqita. Karena tidak ada ihtimal inqita. Wal ghuslu la yajibu illa inda ihtimal inqita. Nah, pertanyaannya teman-teman. Di sini di antara tanggal 1 sampai tanggal 16 itu kan kata-katanya ihtimal inqita juga ya. Berarti kalau dia wajib mandi apa wudu aja? Hah? Wajibannya atau wajib ini? Wajib mandi. Coba sekarang saya dikte, kalian tulis. Wujubul ghusli lihtimalil inqita. Wujubul ghusli lihtimalil inqita. Wujubul ghusli lihtimalil inqita. Jadi wajibnya mandi karena ada ihtimal darahnya berhenti. Kemudian wujubul wudu lihtimalil hadas atau lihtimalit turu. Ulangi, wujubul ghusli lihtimalil inqita. Kedua, wujubul wudu lihtimalil hadas atau lihtimali at-turu. Turu tuh muncul apa? Munculnya darah. Ya. Kan hadas juga sama ya, berhadas keluar darah. Cuman bedanya hadas apa? Hadas akbar. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Gimana, paham? Kalau misalkan istihadahnya di tengah bulan, paham ya? Jadi patokannya hari pertama, kedua, ketiga gitu ya. Ya. Ini kan di babnya itu yang dia itu nggak ingat waktunya, Ya. tapi dia ingat waktunya tapi nggak ingat jumlahnya kan. Tapi dia tuh ingatnya awal bulan, tapi dia tuh ingat kalau itu tuh nggak pernah 1 hari, itu pasti lebih dari 1 hari. Nah, pasti lebih tapi kan nggak ingat berapa jumlahnya. Iya, Jadi la faidah. Main flash. Ya. Man flash, males. Ya walaupun bilang kita nggak mungkin kok cuma sehari gitu ya. Iya, tiap bulan. Tapi tetap intinya dia nggak ingat gitu. Iya. Jadi percuma intinya kayak gitu. Makanya kan ada ihtimal haidnya itu kan. Ada ihtimal lil haid, wa ihtimal tuhur sama ihtimal yang kita. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut ke surah yang terakhir dan jenis istiadah yang terakhir akhirnya. Tapi belum selesai. Nifasnya belum. Ini kita baru bahas istiadah dalam haid. Yang mau nyatat dulu boleh. Sambil nunggu yang nyatat, silakan yang mau nanya. Teman-teman pada bawa bekal gak? Kenapa coba saya bilang bawa bekal? Karena takutnya ada yang punya mah, ya kan? Maksudnya kan kalau yang punya mah harus makan 4 waktu kan? Berarti kalian nggak pada bawa bekal? Tapi yang nggak bawa bekal kuat. Kuat sampai semua. Saya balikan dari suara sebelumnya. Kalau sebelumnya kan yang dia ingat waktunya, lupa jumlahnya. Yang sekarang itu ingat jumlahnya tapi lupa waktunya. Berarti teman-teman yang suara sebelumnya itu hukumnya hukum apa dong? Hukum ihtiyat. Hukum ihtiyat di zaman yang al-muhtamal haid tuhar wal inqita. Karena kalau yang kayak tadi yakin haid yakin, tuhar yakin, ya udah sesuai hukumnya gitu kan. Ya, berarti hukumnya ada 3 teman-teman. Apa namanya? Ya, jadi gini, bahasanya tuh kayak gini. Idza tayaqqana annahul haid, ya, maka ya udah idza tayaqqana annahu haid fahuwa haid. Idza tayaqqana annahu tuhar fahuwa tuhar. Wa idza ihtamala bainal haid wat tuhar wal inqita fahumuhu ihtiyat. Jadi ada 3. Ya. Jadi jangan diartikan idza tayaqqana haidun fahuwa haid bukan berarti sesuai keyakinan kita, bukan, ya. Jadi tayaqqana di sini itu ya sesuai kaidah tadi lagi. Oke, lanjut.
Wahia anta qura adataha qadran la waqtan, ya diulangi lagi. Dia ingat kebiasaan haid sebelumnya, ya itu jumlah harinya dia ingat tapi waktunya lupa. Kaan takul, ya misalkan seorang perempuan mengatakan kana haidi khamsatan, ya fil ashri al awal. Haidku tuh biasanya 5 hari di awal bulan. Maaf, di 10 hari 5 hari di 10 hari awal. Minas syahr. 10 hari setiap awal bulan itu 5 hari haidku. Ngerti gak teman-teman? Kan sebulan itu berarti dibagi 3 kan? 10, 10, 10. Nah, dia ingat di 10 awal bulan. Itu yang dia ingat 5 hari haid. Berarti kan gak jelas apakah 1, 2, 3, 4, 5 atau 6, 7, 8, 9, 10 atau 2, 3, 4, 5. Ngerti gak sih? Intinya dia ingatnya 5 hari setiap di 10 awal bulan. Oke, lanjut. La a'lam ibtida'aha, tapi saya tidak ingat kapan hari pertama haidnya tuh di hari keberapa tuh nggak ingat. Pokoknya di 10 hari awal bulan aja. Dia ingat gitu aja, ya. Wa alam anni fil yaum al-awwal tahirun biyakin. Dan saya ingat katanya di hari awal ya, itu tuhar. Berarti misalnya tanggal 1 lah ya, gampangnya. Tanggal 1 tuh dia nggak haid. Pokoknya setiap tanggal 1 tuh dia nggak pernah haid gitu, pasti sholat. Fasadis haidun biyakin wal awal. Ini harus ditulis juga. Gimana, udah mulai masih kuat kan? Kuat. Surah terakhir kok teman-teman, surah terakhir. Nanti untuk musyadah fi nifas apakah beda lagi enggak? Ya, sama juga mubtada mumayyiza, mubtada bil mumayyiza sampai mutahayyirah yang ini terakhir. Bedanya kan kalau misalkan nifas kalau lebih dari berapa? Kalau dia istiadah lebih dari berapa? 60. Jadi kode sholatnya makin banyak kalau misalkan dia istiadah dalam nifas. Ini udah dicatat? Hah? Udah? Kalau ada yang nggak kuat angkat tangan aja nggak apa-apa ya, teman-teman. Kalau ada yang nggak kuat, saya ngerti kok. Yang baru pertama kali belajar pusingnya minta ampun. Tapi kalau udah berkali-kali, rasanya tuh seneng banget bisa paham. Oke, kita gambar lagi ya 1 bulan. Kita nanti dibagi 3. Maka kita kasih angka aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, tadi dia ingat katanya, aku tuh biasanya kalau haid itu 5 hari di 10 hari awal bulan. Nah, dia ingat 5 hari kan? Belum jelas apakah 5 harinya itu 1, 2, 3, 4, 5 atau tadi tanggal 1 dia tuhar biyakin kan? Tuhar biyakin. Berarti belum tentu apakah dia itu sebetulnya haidnya itu di tanggal 2, 3, 4, 5, 6 atau 7, 8, 9 atau berarti dari 6, 7, 8, 9, 10 atau 10 atau 9, 8, 7, 6, 5. Ngerti ya? Jadi 5 harinya itu nggak jelas karena banyak kemungkinan gitu. Mau apakah awal 2 ini atau 10 akhir atau tengah-tengah kayak gitu. Ya, kita baca lagi. Mana sih tadi? Wa'alam anni fil yaum al-awwal tahirun biyakin, fasadis haidun biyakin. Maka katanya di sini dibilang, ini tadi tanggal 1 tahirun biyakin. Terus katanya hari ke-6, berarti kan hari ke-1, hari ke-2, hari ke-3. Okay. Ini dibilang katanya dia ya haidun biyakin. Nah, ini udah dapat clue nih, teman-teman. Kalau misalkan dia udah bilang kayak gitu. Kenapa? Karena kayak gini. Ini kalau ada spidolnya ada ya. Nih ya, teman.
kita kasih kemungkinan. Kalau misalkan anggap aja ya, haid dia tuh sebenarnya emang di tanggal 2. 1 ya nggak ada. Nggak apa-apa. Jelas nggak sih? Nggak terlalu ya, nggak apa-apa lah. Ini untuk kemungkinan aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kok 6? 5. Berarti kan kalau misalkan kemungkinannya ya, dia haid yang di tanggal ini. Tanggal 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6-nya ke bawah kan, karena haid biakin. Sekarang misalkan kemungkinannya bisa jadi dari tadi kan 6-nya kemerahin ya. Ini kemerahin karena ini hari kelimanya. Ya? Oh ya, makasih. Biar jelas ya. Kata teman udah pusing supir. Ya nih, 5 hari nih. Iya. Kayaknya jarang dipakai ya, jadi kering. Ada yang bawa spidol nggak? Ya udahlah, nggak apa-apa. Oke, sekarang karena tanggal 6 itu dikatakan haid biakin kata dia, maka kita anggap juga misalnya tanggal 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ngerti nggak kenapa tanggal 6 jadi haid biakin? Pasti kena haid. Kalau kita kemungkinan dari tanggal 2, tanggal 6 kena, dari tanggal 10, maksudnya 10 hari terakhir, 10 hari awal juga nomor 6 hari ke-6 kena ya, makanya disebutnya haid biakin. Paham ya? Oke, lanjut. Wa alam anifil yawm al awal tahirun biyakin fasadis haid biyakin. Nah, makanya kita kasih apa namanya tanda. Ini tanggal 1 tuhar biyakin. Mohon maaf. Ini saya kasih angka biar kalian makin paham ya, teman-teman. Al-i'tibar tuh bil yaum wali sabit tarikh ya. Hari pertama itu tuhar biyakin, hari ke-6 itu haid biyakin ya. Karena dia ada di tengah-tengah pas, kemungkinannya kena semua. Kemudian wal awal tuhurun biyakin, kalau asra ini al akhirah wasani berarti 10 hari terakhir ya. Wasani ila akhiril khamis. Wasani ila akhiril khamis. Oke. Ini di sini dikatakan katanya berarti ya, karena dia bilangnya aku tuh biasanya haid 5 hari di awal 10 awal bulan. Berarti kan yang ini itu udah tuhur biakin kan? Ngerti nggak kenapa tuhur biakin? Karena ya perkataan dia cuma ini aja dia. Nah, makanya di sini disebutnya tuhur biakin. Yang ini ya, yang 2 ini 10. Al-asyara ini al-akhirah ini tuhurun biakin. Oke, sekarang kita bahas nih yang ini nih. Yang 2, 3 ya. Ini 2 ini belum jelas nih, belum kita tentukan. 7, 8, 9, 10. Karena yang udah fix dia statusnya apa? Hari pertama, hari ke-6 sama 10 al-asyara ini al-akhirah ini. Kita baca. Wasani ila akhiril khamis, maka hari kedua dan hari kelima itu statusnya muhtamal lil haid wa tuhar dunal inqita. Yang ini ya. Yang ini di atas aja ya, boleh kata-katanya ihtimal sama aja. Ihtimal lil haid wa tuhar, tapi dunal inqita. Pedalnya kemudian wasabi ilal asyir muhtamal lil haid wa tuhar wal inqita. Ini tiga-tiganya. Kemudian yang hari ke-7 sampai hari ke-10 ya, itu ihtimal lil haid wa tuhar wal inqita. Udah selesai, teman-teman.
Sok. Sambil nunggu teman-teman nulis, ada yang mau nanya? Barangkali apa yang dia ingat katanya? Jumlah harinya, tapi lupa waktunya. Waktu apa sih? Waktu keluarnya darah ya. Nah, dia bilang kan haidi katanya khamsah fi al-ashri al-awal min fi asyhar katanya kan. Haidku tuh 5 hari di 10 hari awal bulan. Oke. Kemudian bulan berikutnya kan dia istihadah tuh. Ternyata dia mutahhiroh ya kan. Mutahhirohnya yang jenis yang terakhir. Adzakirah lil qadar anas ya lil lokat ya. Maka kita tentukan. Terus dia tadi sempat bilang juga katanya hari pertama aku tuh tuhar. Soalnya nggak pernah haid katanya hari pertama tuh. Hari pertama dari 10 awal bulan. Maka kita tentukan ya sesuai yang dia ingat tanggal 1 tuh tuhurun biyakin. Kenapa biyakin? Karena sesuai dengan ingatan dia. Kemudian tadi hari ke-6-nya dia ingat kalau hari ke-6 tuh pasti aku haid kayak gitu. Aku ingat pokoknya di hari ke-6 atau tanggal 6 aku tuh pasti haid. Nah, udah itu aja yang dia ingat. Sisanya ya lupa. Nah, apa namanya? Sebentar. Mohon maaf, hari ke-6 bukan perkataan dia ya. Tapi ditentukan kalau hari ke-6 itu haid biyakin. Karena kenapa? Ya, kalau kita lihat hitung ya. Tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 5 hari. Tanggal 6-nya itu kena. Kemudian kalau kemungkinannya 5 harinya itu dari tanggal 10, 10, 9, 8, 7, 6. 6-nya pun kena. Makanya angka 6 atau hari ke-6 itu disebutnya haid biyakin karena sama-sama kena dengan berbagai peluang. Ya. Atau bisa jadi tengah-tengah teman-teman. Kan kalau ini dari ujung ke ujung ya. Bisa jadi misalkan dari 4, 5, 6, 7, 8 kena. 5, 6, 7, 8, 9 kena. Atau 7, 6, 5, 4, 3 kena. Gitu ya. Intinya yang hari ke-6 itu haid biyakin. Nah, terus dibahas kalau yang 10 hari kedua sama ketiga itu tuhurun biyakin. Karena memang yang dia ingat 5 hari di 10 awal aja. Maka gimana status yang tanggal 2 sampai tanggal 5? Tanggal 7 sampai tanggal 10. Nah, di sini dikatakan tanggal 2 sampai tanggal 5 itu ada ya ihtimal lil haid wa tuhar dunal inqita. Di situ ada kemungkinan dia itu sebetulnya haid, ada kemungkinan juga dia tuhar. Kenapa coba? Oke, kita sisir pertama. Kalau kemungkinannya haid, berarti kan haidnya tanggal 2, 3, 4, 5, 6. Kalau ihtimalnya tuhar, berarti haidnya 6, 7, 8, 9, 10. Paham ya? Kemudian dunal inqita. Kenapa dunal inqita? Inqita itu maksudnya berhentinya darah. Karena apa? Iya, karena kan belum berhenti kan. Tuh. Kemudian yang ini ya 6, 7, 8, 9 7, 8, 9, 10 itu namanya ihtimal haid wa tuhar sama juga. Tapi walin kita, kenapa walin kita? Karena ya tanggal 11-nya kan dia udah nggak haid. Karena yang dia ingat tuh di 10 hari awal. Paham ya? Ingat gak? Ulangi. Kalau yang awal, kenapa dunal inkito? Dunal inkito tuh maksudnya tanpa ada kemungkinan darahnya berhenti. Karena kan dia ingatnya yang penting 10 ini. 10 hari awal. Kalau yang kedua, tanggal 7 sampai tanggal 10, kenapa ada ihtimal inkito juga kan? Ihtimal haid, ihtimal tuhar, sama ihtimal inkito ya. Karena ada ihtimal ya memang dia itu sebetulnya haidnya 6, 7, 8, 9, 10 udah selesai 5 hari. Tanggal 11 kan udah keluar. Itu ya. Boleh ditulis lagi teman-teman. Di bawahnya ada kaidah lagi. Ihtimal inkito itu namanya tuhrun mashkukun. Ihtimal inkito tuhrun mashkukun. Nih saya tulis ya. Ihtimalul inqita itu ya sama dengan tuhrun mashkukun. Kemudian kalau goyru ihtimal itu namanya
haidun masyku. Nah ini temennya biakin tadi. Oke, coba teman-teman saya tanya. Yang ihtimal inkito kan ada di tanggal 7 sampai tanggal 10 ya, ihtimal inkito. Tadi kayaknya sebelumnya kita bahas kalau ihtimal inkito itu cara bersucinya gimana? Kalau mau sholat wajib apa? Mandi. Ingat ya. Nah, kalau gue ihtimal inkito, apakah harus mandi atau cukup wudu aja? Nah, itu bedanya. Ya. Boleh ditambahin sampingnya. Kan ihtimal inkito namanya turun masuk ya, ini nama lain. Sama dengan konsekuensinya itu wujubul ghusli. Kemudian yang ini wujubul wudu. Oke, lihat ke kitab Falil Yakin yang paling bawah paragraf apa namanya sebelum terakhir. Falil Yakin min haidin wa tuhurin hukmuhu wa hiya fil muhtamal kana siyatillahu ma fi mamarrah. Berarti sama teman-teman. Tadi mutahhir mutlaqah hukumnya hukum apa namanya? Hukum ihtiyar. Kenapa hukum ihtiyar? Karena dia lupa dua-duanya, ya kan? Kalau yang surah ke-6 berapa? 7 ya, 7, 8 atau surah kedua sama surah ketiga. Surah sebelumnya kan tadi 3 hukum kan. Kalau misalkan dia yakin haid, itu haid. Kalau dia yakin itu tuhar, tuhar. Tapi kalau masih ihtimal antara haid sama tuhar, maka hukumnya hukum ihtiyar. Ini juga sama. Ya, ada 3. Yaitu kalau misalkan itu dia yakin tuhar, maka hukumnya seperti halnya hukum tuhar. Hukum tuhar itu ya berarti apa? Sholat. Wajib sholat. Ya. Tapi kalau biyakin itu seolah-olah ini ya teman-teman, dia nggak ada kode di situ, mohon maaf, ada kode kan, lagi-lagi ini kan di awal kan, dan kita tahu kita isyar itu di hari ke-16-nya. Jadi sebenarnya layota barfi cuman ya udah tinggal dikurang sehari, itu karena tuhar kita gitu. Sebentar. Kemudian kalau yang ini ya sama juga, kalau misalkan dia haid biyakin ya, maka hukumnya sesuai dengan kalau haid itu ya nggak boleh ini, nggak boleh itu ya. Kemudian yang ihtimal sama ya, ihtimal itu artinya hukumnya hukum ihtiyar. Makanya di sini karena siatin lahuma. Nah, siatin lahuma itu seperti halnya mutahayyir mutlaqah. Lupa kedua-duanya, lupa jumlah hari sama lupa waktunya kapan. Nah, itu ya. Boleh ditambah di bawahnya teman-teman. Nasihatin lahuma itu maksudnya adalah mutahayyirah mutlaqah. Hukumnya hukum ihtiyat sama dengan hukmuhu hukmul ihtiyat. Fi mamarro yang udah jelasin sebelumnya. Oke, bawahnya wa ma'lumun annahu la yalzamuha al-ghusl illa inda ihtimal inkito. Tuh kan? Ini sesuai kaidah. Jadi dia kalau mau sholat itu tidak perlu mandi kecuali pada status darah yang ihtimal inkito saja. Di sini ihtimal inkitonya tanggal berapa sampai tanggal berapa? 7 sampai 10, ya kan? Wa yusamma ma yutamalu al-inkito tuhrun mashkukan. Tadi ya kita udah tulis. Ihtimal inkito itu namanya tuhar mashkuk. Wa ma la yahtamiluhu haidun mashkuk. Ya, kalian udah tulis. Yang tidak ada ihtimal inkito namanya haid mashkuk. Ada yang ditanyakan? Sudah selesai? Belum, nifasnya belum. Nifas bab nifas dan istihadahnya belum. Saya kira bab nifas itu di awal barengan sama haid, ternyata diakhirkan di sini di kitab ini. Ada yang mau ditanyakan sebelum masuk ke bab berikutnya?
Hah? Bingung Kak katanya. Mau nanya apa? Bingung katanya. Ada yang ditanyakan nggak? Pelan-pelan. Coba telaah lagi, ya, pelan-pelan. Saya kasih waktu 1 menit ya.